Baik, langsung kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Jadi setelah kita membahas beberapa materi yang kemarin dari pertemuan 1 sampai ke 4. Nah, sebelum kita masuk ke data modeling ya, untuk yang materi inti pada mata kuliah APSI, kita masuk dulu ke bagian yang namanya model proses bisnis dan BPMN versi 2 ya. Jadi kalau di sini BPMN itu adalah Business Process Modeling Notation ya, itu yang disempurnakan pada versi 2 ya. Nah, aplikasi yang digunakan di sini, kalian agak kesulitan untuk mencari aplikasi pengguna ini ya, itu bisa menggunakan dari Microsoft Office, itu namanya Visio ya. Visio di situ sudah ada template mengenai pembuatan BPMN versi 2 ya. Nah, perlu diketahui juga kalau yang namanya proses bisnis ya, itu kita mengetahui setiap aktivitas yang ada di beberapa entitas ya. Misalkan kalau kayak di kasir ya, itu kan tidak serta-merta mereka hanya memasukkan data penjualan dan pembelian saja seperti itu ya, pada saat transaksi. Tapi mereka juga harus yang namanya melakukan controlling ya, lebih ke pembuatan misalkan laporan rincian per mingguan atau misalnya per hari gitu. Itu juga merupakan tugas dari kasir. Nah, dari beberapa tugas di kasir tersebut itu kita gambarkan dalam sebuah model proses bisnis ya. Jadi ini lebih mirip kayak misalkan flowchart ya, diagram alir yang pernah kalian buat pada saat mata kuliah PKS 2 ya waktu itu. Nah, itu kan konsep kan sederhananya kan ada apa namanya aliran proses ya, dari proses mulai sampai beberapa proses diakhiri dengan selesai ya. Nah, di dalam beberapa proses itu kan pasti ada perpecahan ya. Misalkan kalau terjadi kondisi A akan menghasilkan reaksi A gitu ya. Kalau kondisi B menghasilkan reaksi B. Nah, itu mirip dengan pada saat kita membuat model proses bisnis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya untuk tujuan dari model proses bisnis itu kita ada 5 macam ya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan modelnya terlebih dahulu ya. Karena di sini fokusnya adalah lebih ke yang namanya pemodelan proses ya. Model proses. Yang kedua, kita memahami atau bisa menguraikan yang pertama itu ada ini ya, proses hierarki diagram ya. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Satu lagi adalah bisnis proses diagram ya. Jadi ada dua kalau kita pelajari di materi kuliah hari ini, itu PHD sama BPD ya. Dan masing-masing ini kita harus tahu notasinya dan juga contohnya ya, contoh berdasarkan kasus masing-masing ya. Nah, ini seperti ini untuk tujuan dari model proses bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke bagian model proses bisnis ya, jadi bab ini akan membahas lebih ke dua tadi ya. Bagi itu dengan ada dua tersebut itu bisa membantu untuk kita membuat namanya BPMN tadi. Nah, makanya di sini fungsi dari model proses bisnis atau BPM di sini itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi ya, lalu menjelaskan ya, dan menguraikan suatu proses bisnis ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu ya apa namanya proses misalkan proses K itu dilakukan oleh entitas siapa gitu, itu bisa kita lihat di diagram yang ada di BPMN tadi ya. Dan juga ini kita dapat menganalisis sistem pada berbagai tingkat detail ya. Jadi atau lebih ke fokus pada alternatif aliran kendali atau aliran kontrol. Ini lebih ke urutan eksekusi. Ya. Atau juga bisa berupa aliran data ya. Jadi tidak serta-merta apa namanya, kalau di dalam proses bisnis itu hampir tidak mungkin tidak ada data yang kita transfer. Jadi minimal pasti ada satu lah kalau apa namanya kita membuat proses bisnis. Karena yang namanya bisnis itu
pasti tidak akan lepas dari namanya teknologi ya. Jadi dua elemen di sini itu saling berketerkaitan gitu ya. Nah, makanya di sini ini contoh penggunaan aplikasi yang digunakan yaitu biasanya menggunakan Power Designer ya. Karena di sini bisa untuk kita merancang implementasi ya untuk proses bisnis. Nah, apakah ada alternatif selain Power Designer? Pasti ada. Ya, contohnya adalah Microsoft Visio. Ya, mungkin kalau kalian membuat flowchart sederhana ya, selain flow algoritma yang ada di PS2, itu kita bisa menggunakan Visio ya, yang ada di Microsoft Office tambahan gitu. Nah, biasanya kalau kita mau membuat flowchart seperti misalkan metodologi penelitian ya, mulai dari proses awal sampai selesai. Nah, itu di situ kegunaan Microsoft Visio kita bisa membuat bisnis proses model ya sesuai dengan template yang ada disediakan di aplikasi itu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Misalkan kalau di Visio kan kalau nggak bikin denah rumah, denah kantor ya, atau misalkan buat diagram lainnya, ini mereka juga bisa gitu ya, untuk si Visio tadi. Nah, itu makanya kalau misalkan kalian kesulitan di Power Designer, kita bisa menggunakan BPMN ya. Karena di sini Power Designer salah satunya adalah kalau misalkan sudah terhubung dengan beberapa aliran data tadi, itu harus kita combine gitu. Ya, kalau misalnya nggak cocok itu nanti biasanya ada errornya juga ya, kalau di Power Designer. Ibaratnya kita misalkan bikin aplikasi ya tanpa codingan, tapi di sini lebih ke fokusnya di proses bisnis. Nah, baru di sini kita ada dua tadi ya. Di sini untuk PHD-nya kita jelaskan terlebih dahulu ya. Karena tadi yang satunya lagi itu adalah BPD ya, Business Process Diagram. Nah, ini masuknya kita ke diagram jaringan proses atau PHD. Nah, kalau di sini PHD itu lebih ke sebuah diagram level yang tinggi ya. Jadi fungsinya tuh lebih ke kita bisa menganalisis fungsi bisnis kita sebagai yang namanya hierarki proses ya. Jadi dengan menyajikan tampilan grafik fungsi tersebut ya. Dan juga membantu menguraikan menjadi yang namanya diagram pohon ya. Atau ibaratnya adalah kayak diagram tree ya, sebagai subproses. Nah, sehingga dengan diagram tersebut ya kita bisa menganalisa area kendali dari suatu proses pada setiap tingkat hierarki proses. Nah, ini juga bisa menyajikan tampilan grafik, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa contoh dari PHD terdiri dari serangkaian berapa proses dan ada dekomposisi ya. Atau bukan tidak hanya pengurangan tapi bisa percabangan ya, link yang menghubungkan mereka tadi. Nah, ibaratnya kayak kita membuat BOM ya, atau Bill of Material, di mana kalau kita bikin satu sepeda itu nanti kan bisa diuraikan menjadi beberapa tingkat level yang berbeda gitu. Ya, misalkan dari sepeda kan terdiri dari roda ya, lalu bodinya, stangnya, terus misalkan kalau lagi remnya, baru peleknya, sampai rantainya juga. Nah, itu juga dipecah menjadi beberapa bagian lagi ya. Nah, itu dengan adanya dekomposisi tersebut ya, diuraikan menjadi beberapa part kecil gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalkan dalam